Oke, jumpa lagi di Ngopi Susu, ngolah pikir suka-suka. Kali ini mini podcast dengan seorang musisi yang sangat luar biasa dan pastinya kamu kenal, Om Seno. Apa kabar nih? Baik. Halo. Ya, kita akan berkenalan dengan Om Seno ya. Sedikit perkenalan dulu. Silakan Om Seno. Waduh. Ya, halo. Nama saya Seno, berkecimpung di dunia musik dan kebetulan saya seorang musisi. Posisinya di drum, pernah beberapa band saya naungi, salah satunya ada band legend, Raja Band. Dulu saya pernah di situ. Ya. Dan dengar-dengar sekarang juga drummer coach nih, kayaknya Ya, yang ngajarin betul. drummer juga ya. Ya. Untuk usia berapa, Om Seno? Usianya dari 5 tahun sampai tidak terbatas. Iya, jadi sistem pengajarannya adalah private, di mana si siswa murid itu menentukan maunya apa. Gayanya, genrenya, dan apa, sebagainya. genrenya apa, pengen metodenya pengen langsung main, ada pengen baca not apa bisa. Keren ya, jadi bagi yang mau belajar drum langsung aja ke sini. Dan sekarang kabar baiknya kita lagi ada di tempatnya Om Seno nih. Ya. Boleh dijelasin nih, ini apa nih, tempat apa nih Om Seno nih? Iya, kita kebetulan ada usaha namanya Cahaya Distrik. Ya ini ya, Cahaya Distrik Cahaya nih. Distrik. Betul. Di daerah mana Om Seno? Boleh. Kelapa Gading, Boulevard Timur Raya. Patokannya Blok yang MB paling nomor gampang. 41. Patokannya seberang Al Azhar Kelapa Gading. Atau seberang kecamatan. Atau ya, seberang keren. kecamatan, boleh. Ya, jadi kali ini kita akan podcast tetap tentang money magnet uang ya, Om Ya. Seno. Tapi dari sisi musisi, gimana Ya. sih seorang musisi yang tadinya hobi kok bisa jadi uang? Nah, ikutin terus ya. Ya Om Seno, kira-kira dari dulu nih, pernah nggak sih kepikiran jadi drummer gitu? Awal-awalnya gimana? Awal-awalnya Suka-suka? sebenarnya enggak, cuman kebetulan bapak saya musik, ibu saya juga di musik, bapak seorang musisi pemain trompet sih. Terus ibu guru piano. Guru Wah. piano. Terus Kalau zaman dulu legend, boleh legend lah. dikasih tahu juga nih namanya, Oh. silakan. Mungkin ada yang kenal juga nih ya kan. Sebenarnya kalau bapak namanya Marwan, Yes. pemain trompetnya Elva Surya, Elva Singa. Terus apa namanya? Karena saya sering ngikut-ikut ya, akhirnya nggak tahu kenapa kok jatuh cintanya sama drum. Oh, jadi kitanya madra. Iya. Lahir di keluarga musisi, ternyata mau ya. Iya betul. Jadi kurang lebih waktu SD lah, tahun 90 ya kalau nggak salah. Nah itu mulai tuh nyoba main drum dan ternyata bisa. Asik juga nih kayaknya. Asik nih. juga gitu. Terus mulai sukanya tanda kutip nih, gue suka banget sama drum itu mulai kapan? Ketika mencoba main dan kok gue ternyata kayaknya cocok nih main drum, suka banget. Dan pada masa itu juga musisi itu belum banyak ya. Iya. Apalagi kan drummer nggak kayak sekarang lah yang ini. Oke. Masih banyak apa namanya? Kalau dulu tuh nggak terlalu Gak menjamur lah gitu ya. nggak menjamur, iya. Kayak sekarang. Oke. Terus belajarnya dari mana ya? Kalau anak-anak sekarang kan Awalnya- teman-teman kan enak tuh, ada YouTube, Iya. ada podcast, ada Awalnya- AI dan segala macam. Nah, Awalnya zaman kan ada sekarang- bakat, terus otodidak, setelah itu baru berguru. Iya. Ada gurunya private, ada Karim Suele, ada Edi Syaroni, ada terakhir Inang Nur Said. Wah, jadi ada mentor ya. Ada mentor kawan-kawan. pasti. Oke. Nah, lanjut. Siap. Terus mulai ngerasain drum itu jadi kayak kesenangan atau hobi atau mulai menghasilkan itu mulai usia berapa atau kapan nih? Menghasilkan SMA. SMA. Nah, ceritanya boleh diceritain dulu dong ke kawan-kawan. Jadi sebenarnya berawal itu dari sebuah impian. Nah itu penting itu. Impian. Ini menarik nih, Impian. menarik. Betul. Gimana? Dulu waktu baru belajar itu mungkin kelas 6 SD ya, saya udah bisa main drum sih. Oke. Nonton ini nih video dulu masih Beta. Beta. Iya. Video Zaman beta, dulu. Mungkin zaman kalau dulu. yang nggak tahu nanti searching di Google nih. Iya. Jadi dulu zamannya masih video-video. Oke. Video beta gitu. Hmm. Terus
nonton konsernya Metallica kalau nggak salah. Dia manggung ribuan penonton. Saya dengerin sampai kayak ketiduran, dibawa ke alam bawah sadar, tapi kan ini pokoknya sampai gini. Cuman berpikir someday gua harus kayak gini, gua manggung, penontonnya sama keramainya kayak begini. Jadi namanya mungkin kalau sekarang imajinasi, bahasa kerennya visualisasi. Visualisasi. Ya. Terus pernah lagi nonton dokumenternya Beatles tuh, yang dia tuh sama fans sampai mobilnya dilulukan ya, segala macam. Terus perasaannya gimana tuh? Pada maksudnya saat ngebayangin dulu deh, wah gua harus kayak gini nih. Perasaan yang muncul tuh apa? Mungkin tanpa disadari waktu itu emang rasanya adalah gue sudah di panggung itu. Betul. Jadi udah memvisualisasikan. Nah, dunia terus jadi ngebayangin udah terjadi ceritanya, seolah-olah. Oke. Nah terus sambil iring berjalan tuh ngeband pertama lulusan SD. Jadi perpisahan lah. Perpisahan SD. Terus udah main drum tuh. Yeah. SMP bikin band lagi, SMA bikin band lagi. Setelah lulus SMA, baru ke jenjang profesional. Profesional itu maksudnya adalah kita udah nyari duit. Udah menjadi pilihan jalan hidup. Karena pada saat itu emang pilihannya, ini mau lanjut kuliah kah? Atau nyari duit? Hobi atau main-main misalnya kayak gitu. Atau nyari duit, difokusin. Akhirnya gue memilih untuk menjadi musisi, jadi drummer, fokus menjadi drummer profesional. Awalnya itu main kafe reguler. Oh, kafe. Seminggu 5 kali. Nah, di kafe mana aja tuh? Mungkin teman-teman juga udah pernah kali itu. Udah pada ini kali. Awal pertama di kafe mana? Jakarta mana mungkin? Pertama atau itu di daerah Bintaro Plaza dan namanya Cafe Kintamani. Jaksel berarti ya, daerah Jaksel ya. Bintaro Ya. Jaksel. Oke. Terus habis itu ada di Balemang, di Wijaya, ada di Kemang tuh banyak, ada Barbados, ada News Cafe, ada Amigos, ada Pasir Putih, banyak deh. Yeah. Kita keliling situ tuh. Sampai waktu itu jadwalnya kita main seminggu 5 kali. Oke. Nah, jadi hampir tiap hari gitu ya. Terjadi lagi nih sebuah impian. Kan emang pada saat itu kan kalau namanya weekend tuh di Kemang tuh macet. Betul. Terus kita tuh cuman ngayal gini loh. Wih, ini macet gara-gara band kita mau main nih. Jadi seakan-akan udah. Kalau bahasa gaulnya jeplak-jeplak nih ya kan. Jeplak doang. Ada di buku ntar. And do you know what? Terus? Semua yang tadi dari SD gue bayangin, yang gue ceritain tadi, nyampe yang band cafe aja berhayal begitu. It happened. Semua terjadi. Jadi ya alhamdulillah begitu gabung sama Raja bisa naik. Manggung puluhan ribu penonton, udah. Yes. Sampai pada saat itu baru naik panggung nih. Iya. Kan pertama biasanya kan vokalis terakhir. Betul. Drummer tuh duluan. Iya. Pakai sorot, gue cuma gini doang, belum main. Lampu sorot. Itu orang udah hebohnya. Wah, udah dilulu. Turun panggung, dikerubutin, mobilnya digini-gini, terjadi kayak di Beatles. Jadi perasaan yang terjadi itu yang dulu bertahun-tahun yang awal. Tahun awal. Oke. Terjadi. Dan bahkan waktu itu kita sempat dikejar fans sampai akhirnya kan hotel kita kan disembunyiin. Iya. Biar nggak rame. Sampai akhirnya kita keluar kota dulu. Muter gitu. Biar fansnya kabur. Sampai begitu terjadi. Terus pengawalan bodyguard yang tuh satu-satu gitu. Betul. Terjadi. Iya. Semua terjadi. Jadi bahkan sampai naik private jet. Pesawat pribadi. Private jet, bro. Drummer, pasti minat, nanti belajar. Cuman balik lagi, berawal dari impian. Oke. Nah terus pada saat, ini aku pengen tahu titik-titik pentingnya nih Om Sen. Jadi gini, kayak tadi, aku memutuskan untuk lanjut, lanjut. Nah itu ada paksaan atau sendiri-sendiri atau mungkin ada pengaruh dari luar atau apa tuh yang benar-benar untuk jadi keputusan? Mungkin teman-teman juga ada yang galau juga nih. Sama sekali tidak ada paksaan dong pastinya. Karena kan segala sesuatunya mau profesi apapun itu harus kalau bahasa ininya diimani lah. Betul. Diimani, dihayati, terus dirasakan, itu penting banget. Mau apapun, mau kita usaha tambang kayak apa kayak, itu harus dihayati banget. Yeah. Nah,
emang kalau di musik itu udah bahasanya udah apa ya, passion. Akhirnya hobi yang menghasilkan uang. Nah, kalau dari Om Seno sendiri, apalagi di musisi nih, kira-kira musisi dengan skillnya itu penting apa enggak? Yang itu berpengaruh dengan nilai, tanda kutip, ya bayaran, harga dan segala macam. Nah, itu gimana? Om Seno? Penting banget. Tapi ada yang lebih penting. Nah, apa itu? Rasa. Jadi banyak orang mainnya mungkin jago apa, tapi dia nggak ngena. Nggak feel, nggak klik. Oke, siap. Contoh musisi yang bermain penuh rasa tuh misalnya kita dengar pengamen, lagi ngobrol gini tiba-tiba nengok, terus siapa? Itu dapat rasanya. Karena gini, sebenarnya musik itu ibarat sama dengan makanan. Yes. Oke. Makanan terutama rasa dong. Iya. Nah, siap. skillnya di mana? Kalau kita makan di hotel bintang 5, dia rapi naruhnya, susunannya, itunya rapi. Sepenuh hati. Nah, Yes. kan Oke. ada yang sembarangan tuh kayak warteg ya. Betul. Ini. Siap. Plak. Ada yang benar-benar disusun. Nah, skill tuh ibarat kata keindahannya. Jadi belum tentu sama juga makanan. Belum tentu dia teksturnya indah, rasanya enak, belum tentu. Betul. Nah, sama juga belum tentu orang skillnya jago, mainnya enak. Gitu. Tapi dua-duanya itu adalah perlu. Nah. Dua-duanya perlu. Terus pertanyaan lagi, ini kan banyak yang mengkaitkan antara musik, gelombang otak sama uang. Nah, itu kira-kira gimana tuh Om Seno? Karena banyak yang bilang, wah kalau saya ini kan harus distabilin otak dengan melalui musik, ya kan, mau tidak mau kan. Nah, menurut Om Seno gimana? Ya sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan sempurna itu bukan hanya magnet uang sih, magnet buat semua. Iya. Gitu. Cuman emang pada saat itu gua nggak pernah menginikan mengapa ya, kayak yang tadi itu memvisualisasikan masalah uang. Karena uang itu kan sifatnya relatif. Relatif itu dalam arti begini. Mungkin misalnya buat gua sekian tuh gede, buat orang yang tingkatan kelas atas segini kurang, jadi nggak ada patokan. Gitu berdasarkan. Nah, menurut gua kalau mau visualisasikan itu harus disebut nominalnya. Contoh, gua harus punya uang 1 miliar, ada tuh orang yang begitu dicatat 1 miliar gitu. Cuman kita kan nggak tahu di bahasanya tuh apa ya, dijabah lah itu kapan gitu. Karena kalau uang buat gue bukan patokan sih, bukan pencapaian, itu hal yang apa namanya, abu-abu lah. Jadi berkaitan juga dengan energi, visualisasi tadi, rasa, dan benar-benar terjadi. Tapi kok kesannya ya kan, mungkin dari teman-teman juga pasti tanya, apalagi podcast di tempat saya nih kan lumayan kritis nih Om Seno nih ya kan. Kok bisa kayak seolah-olah kejadian mulus? Mungkin ada tipsnya nggak sih? Mungkin kan ada juga teman-teman yang udah ngebayangin nggak dapet, ngebayangin gagal, ada aja halangannya. Tapi Om Seno enak nih, dan itu kenyataannya yang terjadi. Dan mungkin boleh kasih tips juga. Fokus. Jawabannya fokus. Jadi kita fokus pada satu titik. Nah, kebetulan gua emang karena di musik, jadi gue tuh sebenarnya ada jeleknya juga sih, kacamata kuda. Jadi udah benar-benar fokus, nggak ngeliat kanan kiri nih. Dalam arti akhirnya sekarang mulai coba bisnis, waduh, coba dulu gue belajar ini ya, coba dulu itu. Nah, karena gue terlalu fokus ke yang musik tadi, semuanya it happen. Tapi begitu ganti bidang, gue nambah bidang nih ya kan, nambah bidang ya kan. Bidang usaha atau apalah. Kan gue jadi belajar lagi jadi ini. Gitu. Jadi fokus tetap, tapi tetap harus nambah pengetahuan lainnya. Jadi bahasanya fokus, tapi jangan kacamata kuda gitu. Siap. Terus kalau menurut Om Seno sendiri, sebagai musisi yang tanda kutip nih, saya pantas dibayar mahal. Nilai apa sih yang harus dimiliki oleh seorang musisi khususnya? Sebenarnya gini, mahal atau murah itu nggak ada angka. Cuman yang diperlukan customer atau konsumen itu adalah worth it apa enggak. Kita misalnya jual makanan, balik lagi kan paling gampang yang makanan. Iya. Ada yang mahal, ada yang murah. Kenapa ada yang mahal kok rame? Worth it. Ada yang murah, sepi. Nggak worth it gitu. Jadi sebenarnya harga itu tidak patokan. Cuman balik lagi, ini worth it atau enggak? Gue bisa masang harga, atau misalnya band gue lah masang harga sekian.
karena itu orang lihat lagi worth it apa enggak. Kalau Iya, misalnya iya. worth it udah pasti rame. Itu nggak ada patokan sih. Oke. Nah, terus perasaan Om Seno sendiri atau misalnya yang Om Seno rasakan, ini kan nambah bidang baru nih. Iya. Gimana adaptasinya Om Seno? Maksudnya apakah kagok kah? Apakah wah harus ngemulai lagi karena kan bidangnya beda nih? Iya, gitu jadi emang sangat beda ya di dunia usaha tuh. Pertama kan saya juga lemah di marketing, tapi kebetulan banyak teman-teman bantu lah. Networking. Nah, Networking. ini Jadi- berarti penting nih. Jadi ngebantu misalnya ngasih ilmu lah, ngasih advice. Lu begini gitu lah. Jadi ya ini usaha belum setahun lah, setahun kurang. Jadi masih terus berjuang. Jadi networking, pergaulan penting juga itu berarti. Banget, penting banget. Sangat, karena kunci sukses itu buat gua cuman 3. Networking, Yes. banyak. Terus networking itu sebenarnya ordal ya orang Iya. dalam. Terus Nyali. Yes. keberanian. Yes. Itu. Yang ketiga itu apa namanya, tekad atau niat. Terus boleh kasih tips kan nih ke teman-teman yang lagi ngerintis di karir musiknya atau pengen jadi musisi atau gimana? Mungkin ada tips-tips khusus yang saya pengen jadi ini pengen jadi ini terus kejadian. Nah, dari Om Seno sendiri silakan Om Seno berikan tips yang terbaiknya nah, nih. Ini beda era nih soalnya nih. Jadi sekarang udah era digitalisasi, emang banyak banget musisi yang mainnya bagus kan. Betul. Nah, kalau menurut gua tuh lebih ke apa ya, impian tadi tetap. Yes. Yang kedua itu fokus. Terus jangan lengah, jangan lupa latihan. Karena kalau sekarang ini beda sama zaman dulu, sekarang saingan makin banyak. Terus yang terakhir harus mempunyai daya tarik atau spesialisasi istimewa yang bikin orang tuh ngelirik. Karena gini, ada kategori, oh ini bagus, cuman bagus tuh nggak dilirik. Yang dilirik itu adalah ini istimewa. Ya sama lah sebenarnya Beda, kayak unik, khas, istimewa. istimewa. Jadi Siap. mempunyai karakter dan ciri khas sendiri. Kalau balik lagi ke restoran nih, pernah tahu dong, cuman di gang, gerobakan, ramai banget. Siap. Karena apa? Karena dia punya ciri khas. Oh rasanya cuma ada di sini, di lain nggak ada. Itu dicari orang. Feel-nya. Feel. Musisi juga gitu. Buat band, dia punya ciri khas, selain lagu bagus ya. Iya. Tapi kalau lagu bagus nggak ada ciri khas, nggak ada ininya, lewat. Sama pemain juga, mau drum dia punya ciri khas, dia pasti laku sih. Nah, sebagai penutup nih, untuk menimbulkan satu keyakinan, kepercayaan diri, bukan nggak pede ya maksudnya Om Iya. Seno, artinya keyakinan, gue yakin bisa, gue bisa menjadi ini atau ini jalan hidup gue dan sebagainya. Apa sih yang resep suksesnya dari Om Seno tuh untuk nimbul keyakinan dirinya itu sebegitu kuatnya itu gimana? Walaupun ya mungkin Ya. teman-teman ngelihat ya orangnya santai gitu, enjoy, tapi punya keyakinannya kuat banget tuh. Gimana tuh Om Seno? Jawabannya satu, nggak ada pilihan lain. Jadi itu salah satu yang membuat kita fokus adalah nggak ada pilihan. Ini kalau gua, jadi bahasa gini, ini kalau gua nggak nyemplung, gua selesai nih, maksudnya. Bakar kapal lah ibaratnya Ya, ya. karena kan gue juga tanda kutip sekolah nggak pinter-pinter banget, Yes. nilai juga nggak bagus-bagus banget gitu. Mau ngejar karir juga kayaknya inilah. Jadi kalau kita sudah terjebak di tidak ada pilihan lain, udah pasti fokus. Cuma kalau banyak juga musisi yang dalam tanda kutip semi pro, dia semi profesional. Kenapa? Dia jadi musisi tapi karena dia masih banyak pilihan, gue kerja kantoran deh siangnya, tapi ininya malamnya musik. Itu berarti Jadi kan nggak didalemin, jadi hanya sekedar ala-ala Ala-ala, gitu. benar. Oke. tapi kalau misalnya kita nggak ada pilihan lain pasti fokus. Oke, mantap ya. Mungkin itu tadi mini podcastnya, Yes. nggak lama-lama, berisi tapi mantap. Dan mungkin dari Om Seno silakan yang pengen belajar Oke. drum, terus Om Seno juga jual alat band ya. Ya, Jadi iya. coach juga dan segala macam boleh disilakan Ya, disampaikan. kebetulan Cahaya Distrik ini
namanya cahaya. Cahaya itu adalah menerangi buat semua. Distrik itu adalah bagian-bagian dari kita tuh ada tempat makan, ada dance, ada musik Studio ya, studio dance, studio studio musiknya tuh ada studio latihan, rekaman, dan untuk kursus drum juga ada kita belajar drum. Jadi anak-anaknya mungkin ayah bunda yang pengen anaknya senang mukul-mukul drum, Iya. langsung aja di sini di Kelapa Gading Jakarta Utara, patokannya depan Al Azhar ya, depan Al Azhar, depan Jalan Boulevard Timur. ya. Pokoknya enak banget di sini, nanti ketemu dengan Om Seno, terus bisa meeting juga, makan enak di sini. Iya. Makannya nanti saya insert deh seperti apa. Ada alamatnya di sini dan Ya, nanti di deskripsi ya, Om Seno Iya, ya, iya, langsung boleh. ada nomor telepon, ya, terus ada alamatnya juga, bisa langsung merapat, bisa langsung datang. Dan selain Cahaya Distrik, ini ada buku juga yang luar biasa ya, sebagai tanda terima kasih. Terima kasih Om Seno ya. Jadi Iya. milikin juga bukunya adalah 50 teknik ya dari berbagai orang, dan ini sebenarnya sudah ada di buku beberapa teknik yang memang tidak semua Om Seno lakukan, tapi Iya. ini terbukti berhasil. Ya, Yes. ada baiknya dari kawan-kawan milikin bukunya 50 teknik money mastery ya, money magnet mastery, dan rubah kehidupannya. Terima kasih Om Seno. Thank you. Mantap.